Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita ya. Apakah cuka apel bisa sembarang merek? Kalau menurut saya terserah mau merek apa saja. Namun kalau saya merekomendasikan cuka apel yang saya pakai ini, Diet Sablis Vinega, karena saya sudah 4 kali coba ya dari berbagai macam merek, saya menemukan cuka apel yang keasamannya itu sangat oke sekali. Dan kalau kita konsumsi rutin ya, dia akan memberikan ini ya efek kepada asam lambung kita itu pelan-pelan membaik ya. Jadi efeknya juga lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan cuka apel yang seperti ini ya, belinya di TikTok saya. Namanya TikToknya Ruby Store seputar lambung ya, silakan. Harganya 80 ribuan yang 500 mili, kalau yang lebih kecil ya 250 mili. Harganya di sekitar 49 ribuan ya. Kalau pakai merek lain ya, teman-teman bisa mencoba nanti bandingkan juga dengan ini ya. Jadi teman-teman bandingkan saja biar tahu akan khasiatnya ya. Dan syaratnya untuk bisa ya mengkonsumsi cuka apel yaitu pastikan di perut tidak ada perih panas ya. Jadi tidak ada peradangan di perut atau di lambung dan juga tidak ada peradangan di mana di tenggorokan atau di esofagus. Karena ini sifatnya asam jadi sangat sensitif sekali ya. Semisal di tenggorokan masih ada radang, jangan dulu minum cuka apel. Semisal di lambung masih ada radang, ada luka ya. Biasanya luka itu rasanya perih atau panas. Nih, jangan dulu minum cuka apel. Nah, teman-teman, cuka apel ini teman-teman ya diminum rutin ya. Diminum rutin sebelum makan pagi, sebelum makan sore, boleh atau sebelum tidur. Kemudian sebelum makan pagi juga boleh. Sehari 2 kali, sehari 1 kali boleh lah. Kalau saya sekarang pagi ya, kadang sore gitu teman-teman ya, minum cuka apel ya, dan harus rutin. Cuka apel ini fermentasi dari apel ya, jadi ini bukan obat bukan, ini adalah minuman probiotik, dia mengandung bakteri baik. Bagus untuk kesehatan usus halus kita juga bagus, jadi bakteri baiknya ini nanti dia membantu pencernaan kita di usus. Silakan konsumsi rutin ya. Utamanya itu tadi, tidak ada perih panas di perut, tidak ada peradangan, itu langsung konsumsi cuka apel dan kata kuncinya adalah rutinkan. Dan sementara teman-teman ya, sementara itu jangan dulu makan makanan yang bertepung terigu, gandum, bergluten itu. Gluten itu sulit diolah oleh tubuh kita. Kalau teman-teman tidak percaya silakan searching atau googling ya. Atau mencari referensi-referensi ya para pakar kesehatan ya atau praktisi kesehatan ya atau pengamat kesehatan tentang eh, gluten atau gandum. Karena apa teman-teman ya? Gandum itu tidak asli Indonesia, teman-teman. Kita Indonesia sudah punya tepung asli sini, tepung singkong, tepung beras, kemudian tepung jagung. Itu tidak ada glutennya. Tapi kalau gandum, teman-teman, ya ini digiling ya atau diolah menjadi tepung terigu, teman-teman. Ini mengandung gluten. Gluten itu protein, ya. Dia senyawa protein di mana ini kurang cocok untuk tubuh kita orang Indonesia, ya. Kita ini datangkan dari luar loh gandum itu, bukan asli Indonesia. Jadi kalau kita semisal menghindari gluten ini hal yang wajar. Karena kita asli Nusantara, kita harus konsumsi makan makanan yang asli sini gitu teman-teman ya. Untuk apa? Untuk kesehatan tubuh kita. Tubuh kita ini teman-teman ya, biasanya itu sangat sangat sensitif dengan beberapa makanan ya atau minuman yang tidak asli sini. Namun tidak semua seperti itu ya. Istilahnya itu kita pilih-pilih lah teman-teman ya. Seperti itu, hindari makanan bergluten, hindari makanan yang digoreng pakai minyak sawit ini terutama ya. Karena apa? Ini menyebabkan peradangan ya, mudah menyebabkan peradangan makanan yang digoreng itu. Minimkan penggunaan dari minyak sawit itu ya. Jadi kalau sebisa mungkin kita yang mengalami keluhan seputar lambung ya, baik itu tukak lambung atau asam lambungnya bermasalah, hindari dulu sementara makan makanan yang digoreng. Hindari juga makan makanan ultra processed food, makanan yang diolah terlalu banyak olahan seperti nugget, sosis, kerupuk teman-teman ya, mie, bakso gitu. Ini soalnya makanan yang umum sehari-hari. Ya, saya dulu juga gitu teman-teman. Saya dulu juga sangat-sangat suka sekali loh dengan snack-snackan, dengan bakso, dengan mie. Kemudian saya terkena GERD ini. Udah leaky gut juga. Leaky gut itu teman-teman ya, itu ada kebocoran usus. Sindrom kebocoran usus halus.
Bocornya itu bukan bocor yang seperti apa ngebrol atau gimana, enggak, dia itu ngerembes. Sehingga efeknya ke tubuh kita ini kita bisa seperti alergi, misalnya sinusitis atau mudah sekali pilek, ya, kemudian mungkin kulit gatal-gatal, kemudian pada hal yang lebih parah bisa kita gampang capek, kemudian keliengan, ya, kemudian pusing, kemudian lemes ya, gampang lemes gitu, gampang capek bisa juga. Dan nyeri-nyeri otot juga bisa. Kadang tuh nyeri di leher belakang ini kadang teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal itu, probiotik masuk, stop sumber penyebab peradangan, teman-teman ya. Kemudian fokus konsumsi kita makanan berprotein, protein hewani, teman-teman ya. Telur, ayam, ya, ikan, teman-teman seperti itu. Dan serat-serat silakan. Dan karbonya pakai nasi aja. Dan nasinya nggak usah banyak-banyak gitu. Oke, teman-teman, ini ya cuka apel yang saya pakai, silakan dirutinkan. Nih ya, kelihatan ya. Diet Saplis Vega ya. Di keranjang kuning kalau di YouTube masih belum ada karena belum monetize ya channel ini ya. Jadi belinya di TikTok saya namanya Ruby Store seputar lambung, silahkan dicari ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.